Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah banyak komen yang di channel kami. Semoga teman-teman mendapatkan rankingan yang terbaik ya, dan nantinya bisa lolos di ujian P3K tahun ini teman-teman ya. Nah, ini ada berita teman-teman ya, bahwasanya ini ada patokan ya, istilahnya peraturan dari BKN tentang bagaimana formasi umum, kemudian formasi khusus ya. Nah, itu seperti apa? Kemudian apakah seumpamanya dari formasi umum itu ada yang lowong bisa diisi oleh khusus ya. Nah, di sini ada istilahnya patokan ya. Jadi ada keputusan dari Kemenpan RB ya tentang peraturan di P3K tahun 2023 ini. Jadi jangan di-skip, silakan simak biar nantinya teman-teman juga tidak bingung ya, apakah masuk rankingan atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke TKP teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini ada Keputusan Menteri ya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Nah, ini ya, nomor 648 tahun 2023 ini sebagai patokan teman-teman ya untuk mekanisme seleksi mulai dari awal pendaftaran sampai akhir pengumuman juga teman-teman ya. Nah, coba kita ulas bersama-sama teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita kepada intinya saja teman-teman ya. Nah, ini coba kita scroll ke bawah. Nah, ini jadi menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Nah, untuk yang pertama, jenis kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 meliputi khusus dan umum ya, teman-teman ya. Jadi, ada dua ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Yang pertama adalah khusus dan yang kedua adalah umum ya. Nah, kemudian untuk kedua, kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ya. Jadi diktum pertama itu ini, kemudian huruf A meliputi untuk poin khusus ya, yaitu adalah X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2. Nah, kemudian yang B adalah tenaga non ASN aparatur sipil negara, nah atau tenaga non ASN. Jadi untuk kriteria khusus ya perlu diingat teman-teman ya, ada tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan tenaga non ASN ya. Nah, kemudian yang poin ketiga, XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah X tenaga THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, jadi untuk XTHK 2 ini yaitu adalah peraturannya yaitu melamar pada instansi pemerintah tempat ia bekerja. Nah, jadi contohnya ketika ada si A ya bekerja di rumah sakit C. Nah, berarti dia harus mendaftar di rumah sakit C, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita langsung ke intinya saja. Nah, ini kan sudah kemarin ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang penting ya. Jadi setelah pendaftaran kemudian tes ya, kemudian di sini ada hasil akhir ya, nantinya yang menentukan. Nah, bagaimana kriterianya, khusus atau umum itu peraturannya seperti apa teman-teman ya. Nah, jadi di poin ke-14 ini, peserta pada kebutuhan khusus ya teman-teman ya, dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, jadi kalau khusus kan memang tidak ada passing grade teman-teman ya. Nah, makanya jadi peringkat yang terbaik nantinya bisa lulus teman-teman ya. Nah, namun ada di poin ke-15, pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Nah, artinya apa teman-teman? Nah, jadi ketika ada formasi di suatu instansi ya, kemudian ada tenaga non ASN dan tenaga XTHK 2 ya, karena formasi khusus diperuntukkan kepada XTHK 2
dan formasi non ASN. Nah, ketika ada XTHK2 ya yang berperingkat terbaik, otomatis ini yang didahulukan ya, sesuai dengan diktum yang ke-15, yaitu adalah pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK2 yang berperingkat terbaik. Nah, jadi tetap THK2 itu lebih yang dibutuhkan ya, yang diberlakukan di sini ya. Jadi kemungkinan yang diutamakan adalah XTHK2-nya dahulu ya. Nah, ketika kalau semuanya ada nilai yang sama XTHK2 dan non ASN, otomatis yang didahulukan adalah XTHK2 dulu ya. Kemudian yang poin ke-16, dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Nah, jadi ya, artinya apa? Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi ya. Nah, sehingga kan ini diutamakan XTHK2. Nah, ketika XTHK2 ini sudah belum terpenuhi, otomatis bisa diisi oleh tenaga non ASN yang berperingkat terbaik. Nah, contohnya gini teman-teman ya, kalau dibutuhkan di suatu instansi ada 5 peserta ya. Nah, kemudian pada yang daftar ada THK2 itu 5 ya, kemudian dan juga dari non ASN juga 5. Nah, yang sesuai dengan diktum ini bahwasanya XTHK2 didahulukan, berarti 5-nya itu masuk semua teman-teman. Nah, ketika seumpamanya ada di sebuah instansi dibutuhkan 6, nah yang daftar dari XTHK2 itu 5, kemudian non ASN itu 5, otomatis 5 ini masuk semua XTHK2. Kalau kan kurang 1 berarti ya untuk yang kan kebutuhannya 6. Nah, otomatis berarti tenaga non ASN yang mengisi teman-teman ya. Berarti yang didahulukan tetap XTHK2 teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-17 diktumnya, peserta pada kebutuhan umum ya. Nah, ini jadi umum ya. Khusus sudah jelas ya. Berarti XTHK2 didahulukan teman-teman ya. Berapapun itu XTHK2 didahulukan, baru tenaga non ASN teman-teman ya. Nah, kemudian yang ke-17 yaitu adalah peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, kalau untuk umum berarti dinyatakan lulus ya sesuai dengan berperingkat terbaik ya. Karena tidak ada afirmasi teman-teman ya. Nah, jadi di sini berperingkat terbaik itu yang memenuhi kuota tersebut dan memenuhi nilai ambang batas, yang penting ya teman-teman ya. Kemudian lanjut untuk ke-18. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah. Nah, ini untuk khusus instansi daerah teman-teman ya. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Nah, jadi di instansi daerah teman-teman ya. Nah, ketika ada pelamar ya, pelamar umum ya. Nah, ternyata kuotanya seumpamanya ada 5, ternyata yang daftar hanya 2. Nah, otomatis bisa diisi dari kebutuhan dari pelamar yang jenis lain ya, tapi harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sama ya. Semuanya D3 keperawatan ya diambil dari D3 keperawatan pada instansi yang dilamar di luar yang instansi tersebut teman-teman ya. Jadi bisa diisi ya intinya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang 19, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan teman-teman ya. Nah, ini pada instansi pusat teman-teman ya. Nah, ini penjelasannya, pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 berasal dari pelamar pada jenis kebutuhan dan kelompok jabatan yang sama. Nah, kalau yang pusat ketika tidak terpenuhi untuk kebutuhannya itu sama ya, bisa diisi dari pelamar atau jenis kelompok jabatan yang sama ya di luar instansi tersebut. Ya, itu bisa diisi teman-teman ya ketika ada ya. Nah, kemudian yang diktum ke-21,
Pengisian kebutuhan sebagaimana diktum ke-18 dan diktum ke-20 berlaku ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan. Nah, kebutuhannya berarti sesuai dengan kelompok jabatan ya. Kemudian ke-22. Nah, dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diktum ke-21 ya, diberlakukan maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diktum ke-17 teman-teman ya. Nah, berarti ketika pada suatu instansi teman-teman ya, nah ketika ada umum ya dibutuhkan 5. Nah, ternyata yang daftar hanya 2. Nah, tapi ternyata dari instansi pelamar yang lain itu ternyata sudah memenuhi semua. Nah, otomatis dari khusus ini bisa mengisi ya pada instansi yang sama, teman-teman ya. Nah, jadi kebutuhan khusus ini bisa masuk ke umum, teman-teman ya. Nah, jadi ketika di umum ini ya tidak ada dari instansi pelamar lain ya dengan jabatan yang sama, otomatis khusus ini bisa masuk, teman-teman ya. Intinya seperti itu. Kemudian ke-23 ya, diktumnya mekanisme seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jadi untuk guru tidak berlaku, teman-teman ya. Nah, jelas ya. Nah, ini ke-24, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, jadi di sini untuk peraturannya ini sudah tetap ya per tanggal 13 September sampai nantinya pada akhir pengumuman, teman-teman ya. Nah, jadi jelas ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mungkin tanya atau ada yang bingung ya, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau kami ada kesempatan, kami akan membalas ya dengan mengisi di channel YouTube tersebut, teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan semoga teman-teman bisa lolos di tahun ini semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.